Internet di era digital saat ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kalangan muda hingga kalangan dewasa. Mayoritas menggunakan internet sebagai media bantu dalam mengerjakan dan menghubungkan berbagai aktivitas manusia secara efektif, akurat, dan efisien. Istilah internet berasal dari bahasa Latin, inter, yang berarti antara. Artinya internet adalah jaringan berjuta-juta komputer di seluruh dunia, yang terhubung dengan menggunakan protokol TCP/IP. Internet seperti sebuah perpustakaan raksasa yang dapat memberikan berbagai informasi yang kita butuhkan, baik berupa tulisan, gambar, maupun multimedia. Untuk tersambung ke jaringan internet, pengguna harus menggunakan layanan khusus yang disebut ISP. Media yang umum digunakan adalah melalui saluran telepon. Begitu tersambung ke server ISP, komputer si pengguna sudah siap digunakan untuk mengakses jaringan internet. Sambungan juga dapat dilakukan melalui saluran dedicated line seperti ISDN dan ADSL, maupun via satelit melalui VSAT. Sayangnya, alternatif ini terhitung cukup mahal untuk ukuran pelanggan perorangan. Sejarah internet pertama kali di dunia, sekitar tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA, Advanced Research Project Agency, membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986, didirikanlah NSFNET, National Science Foundation Network, yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan, pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama World Wide Web, WWW, mulai diperkenalkan oleh Chen. Dan akhirnya, pada tahun 1993, mulai dikembangkannya internet untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri, mulai masuk pada tahun 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. Internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap aplikasi berjalan di atas sebuah protokol tertentu. Istilah protokol di internet mengacu pada satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan software aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol disebut sebagai aplikasi klien. Aplikasi-aplikasi yang paling sering dimanfaatkan oleh pengguna internet yaitu 1. WWW, World Wide Web. 2. Electronic Mail, Email, Messaging. 3. File Transfer. 4. Remote Login. 5. IRC, Internet Relay Chat. Penggunaan internet telah merasuk pada hampir semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, pendidikan, hiburan, bahkan keagamaan. Kita dapat mengetahui berita-berita teraktual hanya dengan mengklik situs-situs berita di web. Para mahasiswa tidak lagi perlu mengaduk-aduk buku di perpustakaan sebagai bahan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Cukup dengan memanfaatkan search engine, materi-materi yang relevan dapat segera ditemukan. Internet juga berperan penting dalam dunia ekonomi dan bisnis. Dengan hadirnya e-commerce, kegiatan bisnis dapat dilakukan secara lintas negara tanpa pelakunya perlu beranjak dari ruangan tempat mereka berada. Kegiatan sosial seperti pengumpulan zakat dan infak dapat dilaksanakan secara cepat melalui sarana internet. Bagi mereka yang gemar bersosialisasi atau mencari sahabat, internet menawarkan berjuta kesempatan. Para pengguna internet dapat menjalin komunikasi dengan rekan-rekannya di segala penjuru dunia dalam waktu singkat dan biaya yang relatif murah. Memudahkan mendapatkan berbagai informasi. Memungkinkan komunikasi antar pengguna di seluruh dunia yang tidak terbatas oleh geografis dan budaya. Mengendalikan pekerjaan dari jarak jauh, menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, atau berita.
memungkinkan seseorang yang terkucil dari lingkungan masyarakat dapat berinteraksi kembali, menyediakan sarana hiburan, pengembangan diri, dan berkreasi, menyediakan wahana bisnis dalam dunia maya. Membuat pengguna terisolasi dari interaksi sosial secara langsung. Meningkatkan penyebaran virus komputer. Tidak ada yang menjamin keabsahan atau kebenaran informasi. Memudahkan seseorang untuk menyalin hasil karya orang lain. Memberikan kesempatan yang luas kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan. Membahayakan keamanan informasi yang dimiliki oleh setiap orang, misalnya, pelaku bisnis dan pemerintah. Bagaimana mencegah dampak negatif ini supaya tidak bertambah besar? Kunci awalnya ialah diri kita sendiri. Selanjutnya, kita perlu berada di lingkungan teman yang mempunyai tekad yang sama. Salah satu upaya tersebut ialah dibuatnya undang-undang TAI yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan komputer, internet, serta informasi dan komunikasi. Kesimpulan, pengertian internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan antara berbagai media elektronik yang ada. Sejarah pertama kali internet ditemukan pada tahun 1960-an dan digunakan untuk kebutuhan riset dan penelitian dalam bidang militer. Sejarah internet di Indonesia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1994 yang diprakarsai oleh beberapa orang ahli di bidang IT. Perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat, seiring dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat, sehingga manfaat internet dapat dirasakan pada berbagai bidang kehidupan.